Good morning, selamat pagi semuanya. Haleluya, wow, luar biasa. Saya setiap pagi selalu berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan luar biasa. Karena kalau kita masih selalu bisa membuka mata kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada banyak orang di luar sana, mereka udah gak bisa membuka mata mereka di pagi hari karena sesuatu. Tetapi kalau hari ini kita bisa membuka kedua mata kita, melihat dengan sangat jelas, itu sungguh sebuah hal yang tidak bisa digantikan oleh harta apapun juga. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita untuk kita datang ke hadirat kudusnya Tuhan. Amin. Amin. Oh rabasyata kaya rabaya rabaya. Kirabasyata kaya rabaya. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari jemaat sekali lagi katakan, Bapa, pegang tanganku. Oh, pegang kami Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Amin. Dekat aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh rabasyata kaya, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu,
Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa. Amin. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Ya Rabba, ya Rabba, syataka, ya Rabba, ya Rabba. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ya Rabba syataka, ya Rabba, ya Rabba. Kuraba, ya Rabba syataka, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami ya Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Oh ya Rabba shetekerebe ya Rebe ya Rabba, ya Rabba shetaka, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Tuhan, ini doa kami Tuhan, bahwa kami mau selalu ada diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menjadi bait suci-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi kudus dan tidak bercela. Kami mau menjadi mesbah doa-Mu ya Tuhan. Oh Rapa Syataka ya. Sehingga lewat hidup kami itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Lewat hidup kami Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari keluarga kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami di pekerjaan, di gereja, di komunitas kami. Kami boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Dan kami tahu kami hanya akan diubahkan kalau kami terus bersekutu intim dengan Engkau. Kami akan terus diubahkan ketika kami terus merindukan Tuhan dalam hidup kami. Karena orang-orang yang rindu adalah orang-orang yang siap untuk menghidupi firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Pagi ini kami bawa mesbah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah bagi kami, supaya sepanjang hari ini kami memegang firman-Mu. Kami gak mau memegang yang lain, tapi kami memegang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, izinkan saya minum dulu ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aduh, luar biasa. Udah bisa bangun, udah bisa memuji, menyembah Tuhan.
bermazmur bagi Tuhan, udah bisa minum lagi. Wow, luar biasa. Nah, hari ini saya akan memberi tema renungan singkat untuk hari ini dengan judul 2 kata yang berdampak besar. 2 kata yang berdampak besar. Oke? Yakobus 5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita ini harus memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan Tuhan yang kita sembah. Karena dari situ akan membuat kita bisa menyebarkan berita keharuman tentang Yesus. Jadi sesungguhnya bersaksi tentang Tuhan kita itu tidak sulit. Dan kita nggak harus selalu terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Pergi ke beberapa tempat gitu ya. Karena sesungguhnya untuk menjadi saksi, untuk memberitakan keharuman nama Yesus, itu cukup lewat apa? Sikap dan perilaku kita di dalam keseharian kita. Amin. Nah, apa yang kita baca dalam ayat ini adalah sebuah pembelajaran. Sebuah pembelajaran yang harus kita perhatikan. Karena ada 2 kata yang terdiri dari 2 huruf, kemudian 5 huruf. Dan 2 kata tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi semua orang. Apakah 2 kata itu? Apakah 5 huruf itu? Apakah 2 huruf itu? Ya. 2 kata tersebut adalah apa? Yang pertama, ya. Yang kedua, tidak. Kedua kata ini kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana banget kalau kita ucapin. Tapi kita harus sadar, waktu kita ucapkan itu akan menghasilkan kuasa yang berdampak sangat besar untuk kehidupan kita ataupun juga kehidupan orang-orang yang ada di dalam aktivitasmu. Ya, kata tersebut harus digunakan untuk situasi kondisi yang tepat. Waktu kita menghadapi suatu kondisi di mana kita dipaksa untuk melakukan sebuah dosa, maka kata yang harus kita ucapkan adalah apa? Tidak. Amin. Ya. Kita harus berani berkata tidak ketika kita sedang diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana situasi itu membawa kita untuk kita melakukan dosa. Kata tidak itu akan powerful sekali Bapak Ibu. Saya percaya tentunya ya, kita berkata tidak itu di dalam nama Yesus juga pastinya ya. Tapi coba kita lihat bagaimana sebuah kata tidak itu akan menjadi sebuah alat untuk kita bisa berdiri teguh, kuat. Bapak Ibu Saudaraku, masih ingat kisahnya Daniel? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka tegas berkata tidak ketika disuruh sujud menyembah kepada Nebukadnezar. Karena bagi mereka
lebih baik mereka mati daripada mereka berdosa di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Daniel 3 ayatnya yang ke 16 ya. Ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Perhatikan ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Tuh. Langsung mereka berkata, tidak ada gunanya. Wah. Bahkan di ayat yang selanjutnya juga dikatakan apa? Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Waduh, keren. Kata tidak itu diucapkan oleh mereka ketika mereka disuruh menyembah Tuhannya Raja Nebukadnezar. Mereka nggak mau. Mereka berkata tidak. Bapak Ibu, setiap tawaran dosa yang datang kepadamu, engkau harus berani berkata tidak. Ketika engkau diperhadapkan dengan satu situasi di mana engkau harus korupsi, engkau harus berani berkata tidak. Walaupun itu menguntungkan bagi manusia jasmanimu, tapi engkau harus berani berkata tidak. Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi engkau akan naik jabatan, tapi engkau harus meninggalkan iman percayamu, engkau pun juga harus berani berkata tidak, tidak, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan nama Yesus. Amin. Yes. Kata tidak itu sangat powerful untuk kita menolak dosa. Perhatikan beberapa waktu ke depan di hari ini. Engkau harus berani berkata tidak terhadap tawaran-tawaran dosa. Kemudian kata yang kedua adalah apa? Kata ya. Kata ini juga akan berdampak besar bagi diri kita. Ya, akan berdampak besar bagi diri kita. Dampaknya akan positif di dalam diri kita ketika kita berani berkata ya di saat kita mendapatkan perintah daripada Tuhan. Karena di saat perintah atau arahan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita ataupun diberikan di dalam kehidupan kita, kita harus berani berkata ya, siap Tuhan. Wah, ketika Tuhan berkata lewat pemimpin kita, lewat Bapak rohani saya, Pak Roni, Thomas, go ke Citra Raya, saya berkata ya, siap. Saya cerita kepada istri saya berkata ya, siap. Akhirnya itu semakin memantapkan saya untuk ada di tempat ini. Kita harus berani berkata ya terhadap perintah Tuhan. Amin. Saya ingat kisah daripada Abraham. Bagaimana Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman. Bagaimana Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman. Kisah tentang Abraham ini begitu memberi inspirasi. Kisah tentang Abraham ini sesungguhnya bisa memberikan kita sebuah pelajaran, khususnya suami-suami, para ayah. Engkau harus menghidupi ya perintah Tuhan, supaya engkau bisa menjadi contoh bagi anak-anakmu. Katakan amin. Abraham dan istrinya harus menunggu untuk mendapatkan seorang anak. Dan dalam proses menunggu itu dia harus berjuang. Perjuangannya gak mudah Bapak Ibu. Ya. Tetapi akhirnya tiba saatnya di mana Tuhan memberikan anak kepada mereka. Lagi seneng-senengnya punya anak ini. Dadu anak satu ya. Nambah satu lagi boleh itu. Kasih tahu Ira. Lagi seneng-senengnya punya anak. Tiba-tiba Tuhan berkata dalam Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham.
Abraham. Lalu sahut Abraham. Abraham berkata apa? Ya Tuhan. Waduh. Abraham berkata, ya Tuhan. Ya, Abraham ngomong ya kepada Tuhan ketika Tuhan meminta anaknya Ishak dipersembahkan. Aduh, satu-satunya. Untuk mendapatkan anak lewat perjuangan yang tidak mudah. Tapi Abraham berani berkata, ya. Luar biasa. Kemudian di Kejadian 22 juga, ya, ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Ini. Kemudian Abraham menyautnya lagi. Kata apa yang dimunculkan atau yang diucapkan Abraham pertama kali? Ya Tuhan. Waduh, luar biasa Abraham ini. Ya, ketika dia berkata ya terhadap perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Dan ketika dia hendak mempersembahkan Ishak, ketika dia hendak menghujamkan pisau itu ke anaknya, Tuhan berkata lewat malaikat Tuhan, Abraham, Abraham. Dan Abraham langsung berkata, ya Tuhan. Singkat cerita, Tuhan berkata, engkau gak perlu persembahkan anak itu. Semua kita udah tahu kisahnya, bukan? Tapi saya mau berkata, kita harus berani berkata ya terhadap perintah Tuhan. Berani berkata tidak terhadap dosa. Biarlah kita menyadari bahwa dua kata ini sangat memberikan pengaruh yang dahsyat waktu kita ucapkan, waktu kita perkatakan. Dan mintalah kekuatan, mintalah hikmat, mintalah kepekaan dari Tuhan untuk engkau mengucapkan kata itu di saat yang tepat di dalam kehidupan. Saya berdoa renungan singkat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Orabaya lama shete. Korebeya lama, ya lama shede kerebeya la la la. Oh, Tuhan tolong umat-Mu hari ini dalam segala aktivitas mereka, supaya mereka terus berjalan dalam jalan-Mu, mereka terus melangkah dalam langkah-Mu, mereka terus bergerak di dalam tuntunan-Mu. Berkati mereka dalam usaha mereka hari ini, berkati mereka dalam aktivitas mereka, lindungi mereka daripada yang jahat. Engkau terus beserta dengan mereka ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati saat engkau keluar, saat engkau masuk. Dan biarlah nama Tuhan menjadi jaminan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam program Morning Devotion di episode yang selanjutnya. God bless. Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada.
God bless, Tuhan memberkati.